Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Ekonomi Makro. Video ini merupakan presentasi dari kami yang membahas tentang jenis-jenis pengangguran beserta hubungan antara pengangguran dan inflasi. Apa itu pengangguran? Pengangguran adalah kelompok angkatan yang belum bekerja, masih mencari kerja, dan belum mendapatkan pekerjaan. Kelompok pekerja yang sudah bekerja tetapi tidak memenuhi kriteria masuk kategori pengangguran. Umumnya, penyebab pengangguran adalah ketidakseimbangan laju pertumbuhan penduduk dengan lapangan kerja yang tersedia. Artinya, jumlah tenaga kerja lebih banyak dari jumlah lapangan pekerjaan. Jenis-jenis pengangguran. Yang pertama yaitu pengangguran konjunktural atau siklis. Penyebab terjadinya pengangguran konjunktural karena perubahan ekonomi dalam suatu negara bisa mengalami resesi ekonomi atau kemunduran dan masa depresi atau kehancuran. Perusahaan mengalami kerugian sehingga tenaga kerja dikurangi. Hal ini berdampak pada pemutusan hubungan kerja atau PHK pada para pekerja. Akibatnya, banyak pengangguran karena perubahan ekonomi ini. Sebagaimana pada beberapa tahun belakangan ini, banyak terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK karena disebabkan oleh pandemi COVID-19. Selanjutnya, pengangguran yang kedua yaitu pengangguran struktural. Penyebab pengangguran struktural karena perubahan ekonomi dalam waktu lama. Contohnya, perubahan negara agraris menjadi ekonomi. Hal ini mempengaruhi pada tenaga kerja yang berkurang karena perubahan lowongan kerja. Akibatnya muncul pengangguran karena tidak sesuai dengan keterampilan di bidang tertentu. Cara mengatasi pengangguran struktural ini dengan menambah pendidikan dan latihan yang sesuai dengan lowongan kerja. Selanjutnya yang ketiga, pengangguran musiman. Jenis pengangguran musiman berhubungan dengan ekonomi jangka pendek. Misalnya sektor pertanian. Contohnya, petani menganggur karena menunggu musim panen dan musim tanam. Selanjutnya, yang keempat, pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah jenis pengangguran yang terjadi karena seseorang belum bekerja. Penyebabnya karena pencari kerja kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Pemberi kerja melakukan seleksi dan kualitas tinggi dari pelamar, sehingga membutuhkan waktu untuk mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya, yang pengangguran yang kelima, pengangguran terbuka. Jenis pengangguran berdasarkan lama waktu kerja dibagi menjadi 3, yaitu pengangguran terbuka, setengah menganggur, dan pengangguran terselubung. Pengangguran terbuka adalah situasi di mana orang tidak bekerja dan masih mencari kerja. Penyebab pengangguran karena lapangan kerja tidak sesuai dengan latar belakang dan keterampilan pelamar. Selanjutnya yang keenam, setengah menganggur. Pengangguran ini terjadi di mana tenaga kerja diukur dari jam kerja, produktivitas, dan penghasilan yang diperoleh. Contohnya, tenaga kerja lepas tidak memiliki kepastian jam kerja. Selanjutnya, yang terakhir, pengangguran terselubung. Jenis pengangguran ini terjadi karena tidak sesuai antara kemampuan dan bakat pekerja, sehingga mempengaruhi produksi dan penghasilan rendah dari pekerja. Penyebab pengangguran terselubung karena lowongan pekerjaan sesuai bidang sangat minim, sehingga seseorang bekerja di luar bidang dan pendidikan. Baiklah teman-teman semua, lanjut kita ke pembahasan yang terakhir, hubungan antara pengangguran dengan inflasi.
Prof. A. Phillips dari London School of Economics tahun 1958, Inggris meneliti data dari berbagai negara mengenai tingkat pengangguran dan inflasi secara empiris tanpa didasari teknologi yang kuat. Ditemukan suatu bukti bahwa ada hubungan yang terbalik antara tingkat inflasi dan pengangguran. Dalam arti apabila inflasi naik, maka pengangguran turun. Sebaliknya, apabila inflasi turun, maka pengangguran naik. Selanjutnya, secara teori Lipsey tahun 1997 menerangkan hubungan antara tingkat inflasi dengan pengangguran melalui teori pasar tenaga kerja. Menurutnya, upah tenaga kerja akan cenderung turun bila pengangguran relatif banyak, karena banyaknya tingkat pengangguran mencerminkan adanya kelebihan penawaran tenaga kerja. Sebaliknya, upah tenaga kerja naik bila tingkat pengangguran relatif rendah, karena adanya kelebihan permintaan tenaga kerja. Jadi, menurut Lipsey, sehubungan dengan teori Phillips, penawaran dan permintaan itu menentukan tingkat upah, dan perubahan tingkat upah tergantung dari adanya kelebihan permintaan tenaga kerja. Dengan demikian, makin besar kelebihan permintaan tenaga kerja, maka tingkat upah akan semakin besar. Ini berarti tingkat pengangguran akan semakin kecil atau rendah. Baiklah teman-teman semua, itu materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan ditutup oleh Dina Salsabila. Kepada Dina Salsabila saya kembalikan. Terima kasih. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.